Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Abna'i at-tullab wa banati at-talibat min al-madrasah al-aliyah al-hukumiyah al-ula bi Surakarta, khasatan fi qismi al-ulum asy-syar'iyyah al-barnamij al-khas MAPK Man 1 Surakarta. Fi hadzal liqa' aw fi hadhihi al-halaqah nastamirru an nata'allam kitab Ta'lim al-Muta'allim alladhi allafahu Asy-Syaikh Az-Zarnuji Al-Hanafi, wa mawdu'una al-an yani an fadlil ilmi atau ahamiyatil ilmi. Ya, para santri dari MAPK Man 1 Surakarta khususnya, dan juga para santri dimanapun Anda belajar, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'lim al-Muta'allim tentang keutamaan ilmu. Jadi sebelum kita pada keutamaan ilmu, kemarin kita telah mengkaji tentang apa itu ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan oleh setiap orang-orang, setiap muslim dalam kehidupannya. Jadi kalau dia berdagang, maka dia harus menuntut ilmu terkait dengan apa yang boleh dan yang tidak boleh dalam berdagang. Itu disebut ilmul hal. Selain ilmul hal, ada juga di sini wa ilmu ahwalil qalbi, ilmu ahwalil qalbi. Ya, kita mulai untuk membaca mulai dari wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Huna fi as-safhah al-khamisah, ada pada halaman kelima. Wa kadzalika, dan demikian pula, yuftaradu alaihi, diwajibkan baginya atau atasnya, ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang kondisi hati, minat tawakkuli, seperti tawakal, wal inabati, dan kembali atau bertobat kepada Allah, wal khasyati, dan rasa takut pada Allah, war ridha, dan juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ada beberapa mulahadzah nahwiyah. Jadi wa kadzalika yuftaradu ali ilmu, dibaca ilmu karena naibul fa'il dari yuftaradu, karena yuftaradunya itu mabni majhul atau bentuk pasif di. Jadi fi'il mudhari' kalau dibentuk menjadi pasif itu dzumma awwaluhu wa futiha ma qablal akhir. Huruf depannya, huruf mudhara'ahnya itu di dhammah, yu menjadi yu. Ya, kalau itu ya, kalau na ya nu, kalau hamzah ya u. Ya. Kemudian huruf sebelum akhir di fathah, maka yuftara, ro. Huruf sebelum akhirnya adalah ro. Yuftaradu, itu kalau fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi itu dzumma awwaluhu, huruf yang di depan di dhammah, wa kusira ma qablal akhir, dan huruf sebelum akhir itu di kasrah. Fataha menjadi futiha, fa'ala menjadi fu'ila, akhraja menjadi ukhrija. Itu cara merubah dari fi'il mabni ma'lum, fi'il aktif, menjadi fi'il mabni majhul, menjadi fi'il pasif. Ya, ketika itu fi'ilnya pasif, maka yang fa'ilnya hilang, diganti dengan naibul fa'il. Maka kata ilmu di sini naibul fa'il. Jadi ilmu ahwalil qalbi, ahwali mudhaf ilaih dari ilmu, al qalbi mudhaf ilaih dari ahwali. Ya.
Minat tawakkuli berupa tawakul, masdarnya tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Jadi kata yang betul masdarnya bukan tawakal tapi tawakkul ya, meskipun dalam bahasa Indonesia menjadi tawakal. Wal inabah, inabah ay at-taubah, kembali kepada Allah. Wal khasyati, dan rasa takut pada Allah. Ya, ini semua minat tawakkuli wal inabati wal khasyati, semuanya kasrah majrur karena ada ataf. Jadi wawunya wawu ataf ya. Wal inabati wawunya ataf, wal khasyati juga wawunya ataf, war ridho itu juga wawunya ataf. Cuma di ridho itu alamat jirnya itu muqaddarah, kasrah muqaddarah. Pokoknya kalau enggak muncul kasrahnya ya dia berarti kasrahnya muqaddarah, diperkirakan alal alif, atas huruf alif yang di akhir itu ya. Jadi ilmu tentang kondisi hati seperti tawakal ya, taubat, takut pada Allah, ridha, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Fa innahu ya, sesungguhnya ilmu ahwal itu waqi'un. Waqi'un khabar dari inna. Isim innanya dhamir hu. Maka karena khabar rafa, karena inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Fungsinya menasab isim dan merafa khabar. Fa innahu waqi'un, maka sesungguhnya ilmu tentang kondisi ahwal qalbi itu waqi'un, terjadi fi jami'il ahwali, dalam semua keadaan ya. Ini mengingatkan tidak hanya ilmu tentang kebutuhan-kebutuhan lahiriah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita sholat, tapi juga ilmu tentang hati. Ini menurut Syekh Az-Zanuji ini termasuk ilmu yang penting untuk dipelajari ya. Kemudian beliau mengingatkan tentang syaraful ilmi. Wa syaraful ilmi la yakhfa. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa ala ahadin, tidak tersembunyi bagi seseorang. Ay annahu ma'lumun, sudah jelas ilmu itu mulia ya. Jadi syarafu sini mubtada'nya, wawunya itu bukan wawu atap tapi wawu al-ibtida. Wawu yang di awal itu namanya wawul ibtida. Maka syarafu mubtada'nya ya, mana khabarnya? Khabarnya itu khabar jumlah la yakhfa ala ahadin. Ya, khabarnya khabar jumlah. Syaraful ilmi utawi kemuliaan ilmu iku la yakhfa ya, tidak tersembunyi ala ahadin, atas setiap orang. Semua sudah tahu. Id huwa mukhtassun. Id ini bukan berarti, bukan maknanya idza, tapi id di makna karena huwa ilmu itu mukhtassun ya, id ya, ini huruf tapi tidak beramal ya, tidak merubah apa-apa. Id huwa ya, ilmu itu karena ilmu sebagai mubtada'nya, mukhtassun itu khabarnya adalah mukhtassun khusus bil insaniyati, khusus kemuliaan ilmu itu khusus bagi manusia. Artinya hanya manusia yang oleh Allah diberi ilmu ya. Lianna jami'al hisali, lianna karena ya, ada anna maka isimnya jami'a ya, setelah anna itu isimnya jami'a al hisali, karena semua perkara siwa kecuali al ilmi. Siwa sama dengan ghaira, sama dengan ma'ada, artinya selain. Siwa al-ilmi, setelah itu majrur ya, idhofah. Siwa al-ilmi, kecuali ilmu. Jadi karena semua perkara kecuali ilmu, yashtariku fiha, yashtariku bersekutu di dalamnya, al-insanu manusia ya, al-insanu fa'il dari yashtariku, wasairul hayawanati, dan juga seluruh hewan. Wawunya waw atop ke al-insan ya, wasairul hayawanati. Tadi ada kata li anna jami'a
li'annanya isim, li'annanya huruf nasab, jami'annya isim. Anna mana khabarnya? Khabarnya itu khabar jumlah, yaitu yastadiku fiha al-insan, itu khabar jumlah. Ya, karena selain ilmu, hewan, manusia itu memiliki sifat yang sama, ya, bersekutu. Contohnya apa? Kasyaja'ati, seperti sifat berani. Wal jur'ati, sama berani, sama. Syaja'ah itu kendel, jur'ah itu wani, ya, keberanian. Ya. Wal quwati, dan kekuatan. Hewan, manusia punya keberanian yang sama. Bahkan hewan mungkin lebih berani dari manusia. Ada hewan yang lebih berani dari manusia. Wal quwati, kekuatan juga sama. Ada hewan yang lebih kuat dari manusia. Wal judi, dan juga al jud, kedermawanan, ya, mau memberi orang lain. Ya, hewan pun juga punya sifat kedermawanan. Ya, ada hewan yang menolong hewan lain. Ada hewan, apalagi dengan anaknya. Ya. Wasyafaqati, belas kasihan juga hewan juga punya. Apalagi induk pada anak-anaknya. Secara naluriah, ya, secara ghorizah, ya, secara fitrah itu hewan memiliki sifat-sifat itu. Wa ghairiha, dan sifat-sifat lainnya. Siwa, kecuali al-ilmi, ilmu. Kalau ilmu khasun bil insaniyah, yani al-alim khasun huwa al-insan faqat, walaysa hunaka hayawanun alimun, gak ada hewan yang alim, ya. Yang alim faqat al-insan, hanya manusia yang punya ilmu, ya. Wabihi, dan dengan ilmu itu adharallahu, Allah menampakkan. Adhara fi'il madhi, Allahu fa'ilnya. Allah menampakkan ta'ala fadla Adama, maf'ul bihnya fadla, kita baca fadla. Adama, keutamaan Adam. Ya, Adama itu mudhaf ilaih dari fadla, dibaca majrur, tapi karena isim ghairun munsharif, alamat jarnya fathah, bukan Adami tapi Adama. Fadla Adama, kenapa ghairun munsharif? Karena termasuk alam, nama diri ajami, yang bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani. Allah Subhanahu wa ta'ala adharallahu ta'ala fadla Adama alaihi salatu wassalamu. Allah, ya, menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati, atas malaikat. Ya, dengan ilmu Allah menampakkan keutamaan Nabi Adam. Di sini ada alaihi as-salatu wassalamu. Nakro as-salatu, karena itu mubtada muakhar. Mana khabarnya? Khabar muqaddam alaihi. Jadi, kalau ada syibhul jumlah itu rata-rata syibhul jumlah itu menjadi mubtada, khabar muqaddam. Jadi alaihi, fihi itu sering, ya. Jadi khabar muqaddam itu wujudnya sering adalah syibhul jumlah. Alaihi as-salatu, salatnya adalah mubtada, wassalamu itu ma'tuf, ataf ke as-salatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan keutamaan Nabi Adam atas malaikat karena ilmu, ya. Karena diuji oleh Allah, ya. Nabi Adam diajari ilmu, malaikat diajari ilmu, kemudian disuruh diuji kompetensinya, menang Nabi Adam. Sedangkan malaikat qalu la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka innaka antal alimul hakim. Malaikat nyerah. Ya. Lalu awalnya malaikat sanksi terhadap keputusan Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Setelah uji kompetensi ternyata manusia menang, Adam menang, baru malaikat tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensucikan Allah. Subhanaka, Maha suci Allah. Allah tidak akan salah dalam pilihan. Bahkan selanjutnya wa amarahum, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat bisujudi, untuk sujud lahu kepada Nabi Adam, yakni sujud at-takrim,
Yang dimaksud adalah sujud penghormatan, walaisa sujud al-ibadati, bukan sujud ibadah. Jadi kalau sujud ibadah mamnu', ya, sujud ya ibadatan faqat lillahi ta'ala. La yusarrafu as-sujudu ila ghairillahi ta'ala. Enggak boleh kita mengarahkan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innama syaraful ilmi, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu li kaunihi, ya, li kaunihi, karena ilmu itu wasilatan, menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi wasilah, menjadi perantara ila taqwa, kepada ketakwaan. Jadi ilmu itu menjadi hal yang penting, meskipun bukan ilmu ensih. Ilmu akan mudah ya, mendatangkan ketakwaan kalau dibarengi dengan al-amal. Jadi al-ilmu kombinasi antara ilmu dan amal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah. Ketika fa'lam, ketahui berarti ilmuilah. Allah Subhanahu juga menyatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni amrun bil qiraah. Yani al-qiraah wa miftahul ilm. Qiraah itu salah satu pintu daripada ilmu. Dan Rasulullah SAW yani, mengutamakan al-alim al-abid, ya, memberi gambaran keutamaan orang yang alim atas orang yang hanya ahli ibadah, seperti keutamaan Nabi dengan orang yang sahabat yang paling rendah ya, tingkatannya. Jadi jauh. Yani, maka penting al-ilm. Meskipun setelah ilmu al-amal. Ketika ilmu diamalkan, baru akan memudahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya ilmu doang, ya nanti karena ilmu itu ada yang oleh Nabi digambarkan, ada yang seperti tanah yang tandus, orang menerima ilmu itu. Tanah yang tandus, ilmu masuk langsung pergi, jadi tidak berbekas sama sekali. Ada pula tanah yang dia cekung bisa menampung air, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Dia hanya menampung ilmu, tapi tidak bisa menghasilkan kemanfaatan, baik terutama bagi dirinya sendiri. Mungkin orang lain masih manfaat karena orang ini bisa mengambil airnya di situ. Dia mengajari orang banyak hal, ya, tapi ternyata dia sendiri seperti lilin yang membakar dirinya sendiri, orang lain yang diterangi. Dan yang ketiga, ini yang diharapkan adalah seperti tanah yang subur, menerima air, kemudian dengan air itu menjadikan tanahnya subur dan menumbuhkan tanaman yang bermanfaat bagi dirinya dan kehidupan. Ya, jadi ilmu itu wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqqu bihi al-karamata. Sedangkan takwa itu adalah alladhi yastahiqqu bihi, dengan ketakwaan itu manusia akan berhak memperoleh al-karamata, kemuliaan indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ya. Wasa'adatal abadiyata, kemudian memperoleh kebahagiaan yang abadi, yakni fil akhirah. Lianna al-hayat al-ukhrawiyah hiya al-hayatu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kama qila li Muhammad ibni al-Hasan ibni Abdillahi syi'run. Ya, ini nanti aja di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya ya, bahwa mengapa ilmu itu penting, ilmu itu harus kita tuntut, harus kita raih, karena ilmu itu adalah salah satu wasilah yang penting menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada mulahadzah nahwiyah. Ya, wa innama syaraful ilmi, jadi namanya ini tidak berpengaruh, tidak beramal, sehingga tetap syaraful ilmi, syarafunya mubtada,
likaunihi wasilatan. Kenapa wasilah? Karena khabar dari kaun, likaunihi wasilatan, sebagai wasilah ila taqwa alladhi yastahiqu bi al-karamata, dibaca al-karamata karena maf'ul bih. Yastahiqu itu fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya mahdhuf, fa'ilnya tidak terlihat. Ya, yastahiqu, yang siapa yang yastahiqu? Ya orang yang berilmu. Berhak apa? Nah, berhak memperoleh al-karamata, kemuliaan, indallahi, di sisi Allah. Indah itu dzaraf. Ya, sehingga setiap dzaraf itu mesti mansub. Inda yaumal ahadi, berarti dzaraf. Ya, wasa'adah atau dari al-karamata, al-abadiyata, naatnya. Baik. Naktafi huna liqa'ana fi هذا الوقت ونستمر إن شاء الله في الحلقة القادمة من موقع يوتيوب. إلى اللقاء. أستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.